Saya Yofi Widianto, kita berjumpa di Indonesia, Ide untuk Indonesia. Indonesia adalah sebuah program di Metro TV yang berisikan budaya Indonesia yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Maluku dan Tapanuli. Setiap teringat dua daerah tersebut, saya teringat pada sahabat-sahabat saya, teman-teman penyanyi yang bersuara indah. Entah mengapa dua daerah tersebut menghasilkan penyanyi-penyanyi yang hebat. Dan untuk membahas hal ini, saya akan kedatangan seorang yang menjadi idola saya, juga idola ayah saya. Kita panggilkan Om Bob Tutupoli. Sio mamae na beta rindu mau pulang. Anda kenal lagu itu kan? Sio mamae mama solia kurus lawange beta balong balas mama. Oh, mama pun capek dolowe. Sio tete manise jaga beta bunga mama oh. Om, ngobrol-ngobrol orang Ambon nih, orang Maluku. Kenapa mereka pinter nyanyi ya, Om? Saya sendiri kurang tahu, tapi saya kira setiap kali mereka berkumpul, itu yang menjadi prioritas itu nyanyi berbareng gitu. Jadi sejak kecil dalam lingkungan keluarga, teman, itu lari-larinya nyanyi. Sehingga katakanlah itu sudah menjadi satu kayak mau dibilang budaya juga enggak, tapi ya kebiasaan. Kalau Om Bob pertama kali jadi juara di festival itu di Surabaya atau di Ambon? Sebetulnya di sini, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau mulai nyanyinya itu lama banget ya. Dari tahun 57 sudah dibayar gitu. Artinya kalau mau bicara mengenai profesional atau gimana, walaupun duitnya paling cukup untuk beli sesuatu untuk nenek sama kakek yang suka bandeng dan lain-lain. Tapi udah cukup lama dari 57 sampai sekarang. Ketika terjun ke dunia nyanyi, apakah langsung dapat restu dari orang tua nggak atau harus sekolah? Oh, itu dilarang. Itu yang namanya daerah terlarang itu nyanyi. Karena papa saya itu selalu berpesan, kamu tidak mungkin hidup dari menyanyi. Dia kasih contoh-contoh yang kadang-kadang saya lihat benar juga gitu ya. Tapi ya dorongan mau nyanyi ini tetap, sehingga kadang-kadang saya lompat-lompat pagar untuk ikut nyanyi di luar begitu. Lompat pagar untuk ikut nyanyi. Iya. Nah, ini contohnya nih yang suka lompat pagar seperti ini. Tapi membuktikan sampai sekarang usia sudah 73, hidup dari menyanyi dan luar biasa sejahtera. Tepuk tangan buat Bob. Pertama kali menyanyi itu sudah dalam sebuah kelompok band atau penyanyi solo? Kelompok band. Kelompok band. Karena pada waktu itu nggak ada penyanyi solo yang mulai dari langsung solo. Gitu. Mungkin itu sendiri yang membuat Om ada toleransi kali dengan yang lain. Oh pasti, karena saya tahu kesulitan yang kadang-kadang orang tidak kurang menghargai para musisi. Yang dihargai itu adalah para penyanyinya. Tapi tanpa para musisi, apalah artinya kita. Betul. Nah, jadi ya, saya bertangan bagi kalian. Kalau kita lihat perkembangan penyanyi sekarang, ya Mas Akin, pendapat Om Bob gimana? Tentang kualitasnya, tentang penampilannya. Dengan adanya globalisasi, apapun yang terjadi di luar negeri, terjadi juga di sini. Kemudian teknologi yang mutakhir pun ada hadir di sini pada saat ini. Sehingga belum tentu penyanyi-penyanyi yang sekarang ini bukan main begitu, itu mempunyai suara yang bukan main. Tapi dengan katakanlah kecanggihan teknologi, penyedap suara seperti dulu kita bilangnya, itu penyedap suara. Penyedap suara. Dulu waktu kita nggak pernah ada. Eko kita bikin sendiri, gitu kan, harus begitu. Dengan ruang, dengan ruang di sini, kadang tinggi, ambil stylenya kayak Johnny Mathis, gitu kan. Oh, iya, terpaksa iya. Kita begitu. Sekarang udah nggak. Nah, jadi kalau mau dibilang mungkin kejujuran lah ya, bahwa kita dengar apa yang rekaman mereka, terus
kadang-kadang mereka live. Itu bedanya seperti Jauh sekali. Jadi teknologi itu bisa membantu kita juga, tapi bisa membuat kita sedikit, mungkin bisa juga banyak untuk melakukan kecurangan. Jadi tergantung kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kalau misal zaman dulu dengan Spirit Festival, penyanyi festival itu kan ada juri-jurinya. Dan juri-jurinya itu kebanyakan adalah orang yang berkompeten dan mengerti musik atau diakui lah paling enggak. Dan menghasilkan penyanyi-penyanyi seperti Bob, Budi Pesolima, ada Hetty Koes Endang, ada Grace Simon dan lain-lainnya yang kualitasnya tidak terbantahkan. Kalau sekarang banyak sekali ajang-ajang festival yang menggunakan voting, itu menurut Bob gimana? Itu kadang-kadang menghilangkan katakan nilai sesungguhnya. Karena kadang-kadang kita SMS karena dia tuh putra daerah umpamanya ya. Dan kadang-kadang disponsori lah oleh salah satu. Supporternya banyak ya? Supporternya banyak masuk. Jelek nggak jelek sebodo amat deh gitu loh. Nah ini yang menurut saya kurang tepat ya. Tapi sudah menjadi suatu hal yang terpaksa kita terima. Jadi memang kalau bisa ada juga penjurian begitu ya. Karena juri itu walaupun dia bisa katakanlah tertarik sama seorang, dia naikin angkanya. Tapi paling sedikit tidak satu orang kan. 5 orang juri lah. Sehingga kualitasnya sedikit timbul. Diberikan penghargaan karena cara menyanyi, suara, dan lain-lainnya itu baik. Bukan karena hal-hal di luar nyanyi sesungguhnya. Karena biar bagaimanapun teknologi begitu tinggi, tapi kualitas dalam diri itu memang harus sudah teruji. Menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.